Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Wow, 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 wow. Ini video pasti akan tayang buat sore atau di malam hari ya teman-teman. Karena, aku bangun pagi ini palanya rada-rada puyeng. Karena mungkin kecapean kan bayangkan dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Alhamdulillah Allah berikan rezeki. Jadi mungkin terlalu capek. Pagi ini bangunnya lagi kurang seger badannya. Lebih ke tidurnya siang kurang teman-teman. Kemudian juga hari ini yang kostum dipakai nyanyi beberapa hari itu harus dibersihkan, harus dicuci. Jadi Mas T baru bisa syuting di sore hari. Semuanya sudah clean, sudah clear, baru Mas T bisa syuting buat nemenin kalian. Gak apa-apa ya. Yang penting Mas T terus ada buat kalian. Sehat buat semuanya. Sudah capek nggak apa-apa. Semoga capeknya jadi berkah. Semoga capeknya jadi manfaat untuk kehidupan kita yang lebih baik. Semangat orang baik ya. Ketemu sama Mas T di kesempatan hari ini. Sehat buat semuanya. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini tanggal berapa sih? 3 Oktober 2024 ya. Masih di suasana sore atau malam hari aku nggak tahu. Mudah-mudahan sore bisa segera diedit terus bisa ditayangin. Kalau nggak mungkin ya di malam hari aja. Biar lebih enak nemenin kalian tidur ya teman-teman ya. Setuju? Setuju. Sehat berkah melimpah untuk kita semua orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali bergabung, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya. Teman-teman yang mungkin yang baru atau yang lama tapi sudah subscribe, wah matur nuwun, terima kasih. Untuk yang belum, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Semoga yang sedang sakit Mas Teh doakan cepat sembuh. Yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang sedang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang sekarang sedang kurang baik keadaannya, amin. Semoga Allah rubah menjadi lebih baik. Amin, amin ya robbal alamin. Wes tau teman-teman, jenengan itu ndak susah sendiri, jenengan itu tidak sulit sendiri, masih banyak yang lebih sulit dari kita ya. Mas T juga keadaannya nggak baik-baik saja, tapi Mas T tetap semangat buat kalian. Jadi kalian yang di rumah juga harus
harus semangat. Insya Allah sesuatu yang dikerjakan dengan rasa syukur, prasangka baik, segala sesuatunya akan Allah mudahkan. Ingat, sebenarnya Allah itu menguji kita sesuai dengan batas kemampuan kita. Jadi setiap ujian yang Allah berikan ke kita itu pasti bisa kita lewati. Jadi harus yakin dan percaya bahwa Allah punya rencana baik atas segala sesuatu yang diberikan kepada kita. Semangat! Le Agus prasangka buruk mungkin hal lain sudah aku ambil jalurnya, tapi aku selalu berusaha untuk ya wes lah. Percaya dengan rencana Allah aja, apapun yang kita hadapi pasti ada tujuan baiknya gitu ya. Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Sesuai request teman-teman nih, banyak banget yang minta. Beberapa hari belakangan ini katanya hawa panasnya itu tidak sewajarnya bagi kalian. Bagi saya sama. Saya merasa memang ada sesuatu yang kurang pas. Saya merasa ada sesuatu yang kurang baik. Nanti akan saya ulas, nanti akan saya jabarkan dari segi pandang saya. Ingat ya, dari segi pandang saya sebenarnya ini kenapa. Lalu apa kata BMKG atau apa kata BRIN terkait dengan fenomena ini? Konon kabarnya 8 sampai 14 Oktober kita akan mengalami panas yang lebih panas daripada sebelumnya, tepatnya di Pulau Jawa. Ada fenomena apa sebetulnya? Apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita hitung dari kejadian tersebut? Kenapa panasnya berlebihan banget? Nanti kita akan cari tahu lebih detail ya. Sepertinya ada hal yang sudah siap-siap untuk keluar tapi masih ya malu-malu keluarnya. Mudah-mudahan yang keluar tadi adalah sesuatu yang baik ya teman-teman ya. Amin. Sebelum kita bahas lebih detail lagi terkait dengan yang sudah mau kita bahas hari ini, sesuai dengan judulnya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu karena doanya kalian itu luar biasa. Doanya kalian orang-orang baik itu alhamdulillah, amin, selalu dikabul sama Allah. Makanya Mas Teh minta bantu doa supaya kita sama-sama ngemis. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga nasi box kita ada di bulan Oktober ini. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita di bulan Oktober, di Jumat akhir bulan Oktober. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Terima kasih banyak ya. Teman-teman yang sudah bantu, terima kasih. Yang belum, kalau masih berminat membantu atau mungkin lagi pengen berbagi rezeki untuk nasi box, minimal transfernya Rp12.000, maksimalnya terserah kalian. Ke rekening mana Mas Tulus? Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, di kolom deskripsi. Silahkan cek ya. Di deskripsi ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Minimal 12.000, maksimalnya terserah teman-teman yang nonton video ini ya. Mau dikasih sebanyak-banyaknya. Kuotanya berapa Mas? Kuota kita 6 juta karena Mak Lucy kan sekarang absen ya, jadi hanya butuh 6 juta saja per setiap bulannya. Jadi kalau memang kita sudah sampai di kuota itu, insya Allah kita sudah pastikan ada, atau bisa lebih malah, biasanya lebih ya teman-teman. Jadi kalau yang masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi. Yang sudah bantu matur nuwun, yang pernah atau yang berniat atau yang akan membantu, terima kasih. Yang sudah berjalannya untuk beberapa tahun belakangan, terima kasih banyak. Niat, hajatnya, kemudian tujuannya, apapun itu semoga Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat, maksud, hajat, dan juga tujuannya. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, amin. Hajat baiknya segera Allah kabul, dan semoga sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun. Oh ya, minyak bidara hari ini hanya kirim 2 pieces teman-teman.
karena memang yang kemarin sudah selesai semua. Kalian yang memesan minyak bidara, biar ndak DM-nya itu nanya, Mas harganya berapa, Mas fungsinya apa. Ketika jadi pencarian packing minyak bidara Big Tulus ya. Setelah itu teman-teman tonton, setelah itu teman-teman lihat, kemudian cari tahu manfaat cara gunanya karena Mas Tulus jelaskan di situ. Jadi kalau di Mas Tulus bukannya nanya lagi harganya berapa, fungsinya apa. Ya, pahami dulu setelah pesan, setelah paham langsung pesan ke WhatsApp di 0857. Lalu WhatsApp-nya juga langsung to the point saja. Mas Tulus pesan satu, alamatnya ini, kode posnya ini, nomor HP-nya ini. Gitu nggih. Setuju teman-teman ya. Jadi supaya lebih mudah cepat ditangani dan juga cepat dikirim. Satu lagi, apabila memang teman-teman mungkin takut Mas Tulus itu tidak amanah atau tidak Mas Tulus kirim, kalian boleh tunggu barangnya sampai dulu baru jenengan transfer. Bukan sistem COD yang pakai aplikasi teman-teman ya, tapi barangnya sampai dulu nanti jenengan baru transfer kalau jenengan ragu. Ngaten nggih. Insya Allah Mas Tulus amanah, belum pernah satupun, malah yang berkali-kali itu Mas Tulus yang ditipu. Ora popo. Sing elek yus ben melu sing elek, sing apik kembali dengan yang apik. Matur nuwun yang sudah pesan. Mas Tulus doakan semoga manfaat jadi obat nggih. Amin. Matur nuwun. BRIN menyampaikan teman-teman, Badan Riset Nasional kita itu menyampaikan satu hal bahwa 8 sampai 14 Oktober nanti matahari itu sedang berada di atas Pulau Jawa. Lalu kenapa juga beberapa ahli menyampaikan kenapa sih panas ini semakin berlebihan, semakin terasa tidak wajar karena memang sebagian wilayah di Indonesia ini sedang masa-masa peralihan dari musim kemarau. Kemudian yang sedang kemarau di beberapa titik juga sama. Jadi cuacanya di siang hari itu lumayan cerah sehingga tidak ada awan yang menghalangi panas matahari yang langsung ke bumi. Itulah kenapa panasnya luar biasa. Terdeteksi ada yang sampai 37 derajat teman-teman. Jadi Jakarta sudah panas, ada yang lebih panas lagi, naudzubillah min dzalik. Tapi memang ada fenomena tadi. Jadi mau ada peralihan ya. Masih ada musim kemarau di sebagian wilayah, sebagian lagi mau ada yang mengarah ke musim penghujan sehingga awannya itu tidak tebal dan mataharinya langsung sampai ke bumi. Itulah kenapa menjadi lebih panas. Bahkan BRIN menyampaikan di 8-14 Oktober nanti itu ada fenomena di mana matahari itu rotasinya tepat berada di Pulau Jawa, teman-teman. Jadi beberapa wilayah akan mengalami panas yang ekstrim, termasuk salah satunya adalah Pulau Jawa menjelang 8-14 Oktober. Tetapi fenomena ini merupakan fenomena biasa dan tidak menjadi sesuatu yang artinya akan memicu perkara musibah, kemudian sebagai hal-hal tertentu. Jadi ini merupakan momen biasa. Nah, sudah terjawab ya, disampaikan bahwa kenapa panas? Ya karena memang nggak ada yang ngalangin, mataharinya langsung sampai di kita. Terlalu, terlalu cerah cuacanya, sehingga mataharinya nggak ada penghalang, panasnya luar biasa. Kemudian ada fenomena lain yang disampaikan BRIN bahwa memang ada matahari yang sedang berada di atas Pulau Jawa sampai tanggal 14 Oktober, sehingga ini mengakibatkan mungkin cuacanya akan lebih panas atau akan lebih ekstrim. Itu yang disampaikan oleh BRIN dan juga dari beberapa info yang Mas Teh baca. Itu info yang disampaikan secara karena memang panasnya karena fenomena alam nih misalnya. Lalu kalau dari segi pandang metafisik, dari segi pandangnya Mas Teh, sekali lagi tolong disclaimer teman-teman, saya tidak pernah sekalipun mengklaim bahwa saya orang sakti. Di sini kalau misalnya Mas Teh ada bahasa-bahasa yang terkesan menggurui atau keminter, Mas Tulus nyuwun ngapunten atau minta maaf ya. Tidak ada maksud di situ. Rek, aku Mario Bomba lo rek. Nyuci kelambiku lo. Apalagi kostum ya. Mas T itu jasnya itu beratnya ada yang 3 kilo. Ada jubah yang ada rumbai-rumbainya itu pernah ditimbang itu beratnya 17 kilo. Jadi nyucinya harus ekstra dan
Gombalanku dewe tapi aku dewe sing kekeselen. Klambine lho kaya layar tancep. Gede banget. Cuman sekarang kalau performnya di acara-acara yang biasa sih nggak pakai yang jubah-jubah gede ya. Kalau yang jubah-jubah itu aduh itu mah ribet banget. Cuman harus profesional. Jadi agak-agak kerepotan. Makanya agak lebih capek walaupun ngerjain badan sendiri. Ngerjain baju yang dipakai badan sendiri. Intermezzo lewat dulu ya. Secara BRIN dan juga BMKG menyampaikan ini fenomena biasa karena memang mau ada peralihan sehingga panasnya terlalu ekstrim. Tetapi kalau dari segi pandangnya Mas Teh, mungkin tadi Mas Teh sempat nyeletuk ada sesuatu yang sedang ngintip, keluar, mendap, mendup. Kalau bahasa Koreanya mendap, mendup. Ndak nduk gitu loh. Jadi dia itu kayak bisul yang sudah mau meletus tapi itu yang harusnya udah putih merah lagi. Jadi nggak meletus-meletus. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi merasakan hawa yang nggak berlebihan ini menurut saya sebenarnya bukan sebuah pertanda yang baik sama dengan beberapa hal. Kenapa Mas Tulus, ya Allah nggak sopan aku. Kenapa Mas Tulus beranggapan atau berasumsi bahwa panas ini pertanda yang kurang baik? Begini teman-teman, jadi saya itu beberapa hari belakangan ini juga beberapa kali mendapatkan informasi dari Trondol, dari Eyang. Nah, yang paling up to date ini adalah info dari Eyang Nogowojo yang memang beliau ini menaungi dalam bawah tanah, teman-teman. Dan beliau itu naungannya di Jogja. Dan aku beberapa kali mimpi bertemu. Kalau di mimpi itu sosoknya Eyang Nogowojo itu persis kayak yang di naga yang di wayang-wayang itu, wayang kulit itu. Kayak gitu persis, ada mahkotanya segala macam dan suaranya berat. Saya beberapa kali mimpi ketemu dengan Eyang Nogowojo, tapi aku lihat kayak lagi mondong perempuan cantik, kayak mondong putri gitu. Aku nggak tahu siapa beliau dan aku tidak diperkenankan bertanya juga. Tapi beliau memang memberikan dari beberapa ocehannya beliau, dari beberapa celetukannya Eyang itulah kenapa saya berpikir juga, oke, karena panas ini menurut saya juga nggak sewajarnya bagi saya pribadi. Secara awam saja kita bisa merasakan bahwa ini di atas yang kemarin, ini sudah over, ini di luar yang kemarin gitu loh. Rasanya itu kayak sudah nggak, ini kok kenemenan banget gitu. Rasanya kayak gitu. Jadi secara nalar saja, bukan secara metafisik ya, kita hitung, bukan secara gaib, kita juga bisa merasakan bahwa Masya Allah nggak lumrah. Rasanya begitu. Jadi alam itu tuh kayak lagi nunjukin ke kita bahwa hei aku saiki nggak gampang buat tebak loh, hei saiki saya kira gampang buat hitung istilahnya gitu. Ya karena mereka tuh udah capek sama kita. Capeknya kenapa? Ya kalian mungkin hanya beberapa oknum saja yang memanfaatkan alam dieksploitasi tapi nggak dikembalikan, kemudian yang tadinya harusnya gunung dibangun jadi ini, harusnya hutan hijau dibangun jadi itu, ujung-ujungnya apa? Demi uang. Itu sumbernya adalah keserakahan. Makanya serakah ki nggak api, wes toh. Neng kesehatan nek mangan kokean yo rapi. Kemudian di beberapa titik mau usahamu apapun itu kalau kalian tidak bagus dalam tanda kutip untuk sesuatu yang uang artinya harus menindas orang lain, menindas tempat, itu juga nggak bagus. Jadi alam tuh kayak lagi ngasih tahu kita bahwa ya gua nggak akan sediem itu saat lu nginin gua mulu gitu loh. Istilahnya alam tuh kayak lagi ngambek sama kita tapi nunjukin nih lo gue juga bisa kok walaupun kalian gini, dan gua nggak akan mudah lo tebak lagi. Nah ini kenyataan yang sekarang kita lihat. Kayak kalau bahasanya Mbah Kumbian ki kok salah mongso. Jadi kita tuh sudah menghitung harusnya Oktober ini begini, harusnya begini, tapi jadi begitu. Ini nih kita sudah menyadari atau tidak, tapi itu hal yang terjadi. Dan panas yang tidak sewajarnya ini bukan hanya secara metafisik saja, secara nalar kita secara biasa saja kita melihat bahwa ini sudah tidak sewajarnya. Dan secara garis besar kalau kalian bertanya secara pandangan metafisik, versi Mas Teh, maaf, versi saya yang suka ditonton tidak suka di skip, saya juga merasa bahwa ini bukan pertanda yang cukup baik. Seperti yang saya gambarkan, ada sesuatu yang sedang dikeluarkan, dan kalau kalian mau tahu, sebenarnya panas yang tidak sewajarnya kita rasakan itu terjadi dari dua sisi. Bukan hanya dari matahari saja. Kalau disampaikan BRIN sama BMKG bahwa memang terlalu cerah lah, nggak ada awan dan seterusnya. Tapi justru Mas Teh di sini secara metafisik merasakan daya panas tadi atau hawa panas tadi bukan hanya dari langit, tapi kita itu semacam
kita di tengah-tengah, nih mikrofon, ini panas, dari bumi ini panas. Jadi bayangkan, kita tuh kayak lagi digodok, diungkep dari atas dan bawah. Di Indonesia ini banyak sekali tipe-tipe makanan yang dimasak dengan cara seperti itu. Lapis legit, ya. Lapis legit Lampung itu tuh dari bawah, dari atas digarang atau dipanasi. Dan rasanya hawa panas ini lebih panas sebetulnya, lebih panas yang berasal dari dari bawah tanah. Kalau dari beberapa hal yang disampaikan Eyang Nogowojo, memang sepertinya Jogja masih harus hati-hati untuk dalam waktu dekat sampai akhir tahun, sorry maksudnya, Oktober pun juga Jogja masih harus hati-hati karena Eyang Nogowojo memberikan clue bahwa memang akan ada sedikit guncangan. Dan beberapa kali kemarin saya juga menghitung lewat angkanya, memang ada kemungkinan gunung-gunung yang lagi adem tiba-tiba tuh meletus atau tiba-tiba tuh erupsi dan mengagetkan. Yang tadinya tidak terbaca ada aktivitas, tiba-tiba mendadak aktivitasnya muncul. Dan hal seperti ini sebetulnya yang paling saya perhatikan, tadi saya bilang kayak semacam bisul yang udah kuning tiba-tiba merah lagi, atau kayak kepala kura-kura yang keluar masuk dap dup itu yang aku gambarkan dari apa yang disampaikan Eyang. Jadi kayak ada semacam sesuatu yang sedang digodok di dalam tanah, tinggal gitu loh, tinggal keluar, tinggal lepas terus jedor, istilahnya gitu. Jadi panas bumi ini sebenarnya kalau secara metafisik kalian bisa merasakan lebih panas daripada panasnya matahari, yang memang kita juga bisa melihat itu, merasakan itu secara nyata bahwa memang panasnya tidak wajar. Tetapi panas bumi yang bisa kalian rasakan ini akan lebih tidak pada tempatnya, tidak sewajarnya. Kalian akan bisa melihat itu atau merasakan itu ketika kalian menghitung itu atau mengukur itu dari segi pandang metafisik. Jadi memang energinya ini adalah energi yang kurang baik, sumbernya panas, dan sama seperti halnya mempersiapkan amunisi, kayak lagi dibakar dulu, kayak zaman dulu tuh ada namanya long. Apa sih, dador itu yang kayak mercon tapi dulu pakai bambu, kalau di bahasaku namanya long. Jadi dikasih minyak tanah, dikasih api, duar keluar. Nah ini simpelnya, ini proses panasnya sedang mengarah ke situ. Dan Eyang Nogowojo cukup memberikan clue ke saya, tapi yang disenggol adalah memang daerah istimewa Yogyakarta. Aku tidak tahu, sekali lagi, teman-teman nggak bisa nanya ke saya kapan Jogjanya di mana. Saya nggak bisa memastikan itu, sekali lagi, karena saya bukan tangan kanan Tuhan dan saya tidak tahu secara detailnya. Saya ini hanya menghitung. Saya hanya melihat intuisi, dan yang saya lihat ini bisa salah, teman-teman. Nggak perlu, aduh Jogja mau ada apa, Jogja, nggak perlu parno-parno begitu. Tapi Eyang Nogowojo memang menyebut nama Jogja yang sedang dipanaskan tadi. Ada sesuatu lagi yang disampaikan Eyang memang tadi, dan sama dengan yang saya sampaikan bahwa memang ada peralihan fungsi yang pada dasarnya tidak seharusnya, dan mungkin peralihan fungsi tersebut zolim terhadap orang lain, zolim terhadap masyarakat, atau mungkin yang aku maksudkan ini terjadinya atau ada alih fungsi yang salah demi, dalam tanda kutip, ambisi dan juga keserakahan, atau maaf, artinya mungkin karena uang alasannya. Ini mungkin salah satu titik yang disampaikan Eyang adalah di Jogja. Eyang tidak mengatakan bahwa ada peralihan fungsi di Jogja, tapi Eyang mengatakan salah satu faktor yang mempengaruhi bumi ini menjadi seperti ini salah satu tempat yang disebut Eyang adalah Jogja. Hanya satu-satunya Jogja. Kamu lagi tahu toh Eyang lagi gendong cewek cantik terus? Iya. Ada semacam usaha yang dilakukan di beberapa titik di Indonesia ini sebetulnya, yang memang digunakan untuk menetralkan. Tetapi kalau itu tidak berhasil, ya sepertinya akan ada sesuatu yang jeblok. Jeblok ini bisa artinya kemana-mana loh teman-teman. Jadi yang paling dominan memang kalau di bulan Oktober ini, aku takut terlalu terbuka. Tanah, elemen tanah. Jadi bisa jadi ada ancaman gempa, yang artinya di sini kering sih, memang penyampaiannya yang kering. Terjadinya mungkin di darat, dan
dangkal artinya juga terjadi di wilayah yang tidak terlalu jauh dari perairan, tapi mungkin pusat bisa di perairan, tetapi terjadinya bisa di tempat yang dangkal atau tidak di tengah laut. Jadi ini salah satu hal. Pusatnya mungkin bisa di laut ya, tapi terjadinya gitu tidak terjadi hanya di laut saja. Dan ini universal ya teman-teman. Jadi bukan hanya untuk Jogja saja, walaupun Eyang Nogowojo memberikan clue bahwa menyebut nama Jogja, tetapi ini sebenarnya universal. Jadi hal-hal yang kita patut waspada dari hawa panas ini ternyata adalah beberapa, Eyang tadi bilang beberapa titik panas nih akan muncul dari bumi. Aku nggak tahu ini apa, tetapi entah mungkin ada situs apa kayak jenenge gas ya, gas alam mau ditemukan atau api abadi atau ada kawah baru, kemudian atau maaf justru ini adalah musibah yang artinya dari kilang-kilang minyak yang mengalami kebocoran lagi dan seterusnya. Ini juga salah satu hal yang artinya masih tidak bisa saya pastikan karena memang saya hanya menghitung dan saya hanya melihat hasil obrolan itu kemudian saya satukan, kemudian saya cerna di kepala saya dengan intuisi-intuisi yang saya baca. Sehingga saya coba untuk menyaring itu, kemudian saya ambil dan juga saya cerna, kemudian saya sampaikan ke teman-teman. Salah satunya memang ya kemungkinan besar sih gempa bumi atau gunung yang erupsi secara mendadak. Hawa panasnya ini sebetulnya panasnya bukan dari matahari yang paling kuat, malah justru yang paling kuat itu datangnya dari dalam tanah. Ini satu hal. Jadi aku harap untuk hati-hati teman-teman, mungkin ketika menemukan sesuatu atau kalian tinggal di titik-titik yang rawan dengan gempa. Aku nggak berani ngomongnya yang kalau yang itu. Motor mabur. Terlalu jauh sih ya yang ya. Ya wis lah, sebenarnya apa lah. Ya, gitulah pokoknya. Ngapunten teman-teman, saya nggak bisa terlalu jauh menyampaikan itu. Tapi intinya begini, hawa panas ini secara garis besar kalau saya hitung memang dari tanah ini seperti ada yang apa ya, gambarannya itu kayak ya ada yang retak kemudian keluar api. Intinya itu yang paling dominan. Entah ini gempa, entah ini gunung, atau bahkan tadi mau ada keluar api abadi, mau ketemu dengan apa sumber-sumber baru kah, atau bahkan maaf ada kilang-kilang gas yang mungkin mengalami kebocoran bawah alam. Tapi tetap harus hati-hati. Artinya memang tidak harus dipercaya apa yang Mas Tulus sampaikan, tapi kalian tetap harus hati-hati. Dan penyampaian yang ini aku agak masih bertanya-tanya sih sebetulnya kenapa Jogja lagi. Jogja perasaan sudah adem. Apa mungkin memang ada kelune motor mabur gitu rek. Krunya tuh pesawat atau kapal terbang. Aku juga nggak terlalu berani mengulas sejauh itu karena aku takut menyinggung regulasi-regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Tapi ya aku yakin mereka mau buat ini buat itu pasti ada maksud dan tujuannya toh. Maksudnya untuk tujuannya untuk kemakmuran kita. Jadi ya investor-investor yang datang itu kan nggak mungkin juga ngebuang duit begitu aja kalau nggak ngelihat prospek yang bagus gitu di beberapa titik itu. Ini bukan hanya di Jogja loh ya, tapi ini luas intuisinya. Jadi ya aku rasa mungkin oknum-oknum saja yang memanfaatkan apa tadi yang saya bilang, ada perubahan tempat yang tidak seharusnya dijadikan sebagai itu. Jadi ini simbol ke ambisi yang berlebihan. Aku nggak bilang ini salah tapi terlalu berlebihan. Jadi akhirnya menjadi yang kurang baik. Simpelnya orang makan kekenyangan aja sakit perut ya. Selamat sulumun selamat doanya, mudah-mudahan apa yang Mas Tulus hitung, apa yang Mas Tulus lihat hari ini semuanya pertanda yang amin, yang walaupun pertandanya nggak baik tadi semoga adalah salah satu hal yang salah satu hal yang bisa kita rem. Satu lagi teman-teman, hawa panas ini tuh juga menjadi simbol bahwa akan banyak benda atau besi yang terbakar di atas tanah. Jadi kecelakaan tunggal, kecelakaan beruntun yang terjadi, kemudian kendaraannya terbakar dan seterusnya. Ini salah satu clue yang disampaikan oleh Eyang secara spontan, ini baru aja. Jadi hawa panas ini juga menjadi sebuah pertanda bahwa akan ada sebuah kejadian besar, kecelakaan di darat yang akan menimbulkan api. Kecelakaannya cukup panjang, bisa tunggal, bisa panjang, tapi korbannya banyak. Tetapi bisa menimbulkan api atau kendaraan yang mungkin terbakar.
Itu salah satu clue terakhir yang bisa Mas Tulus baca. Amin tapi coba mudah-mudahan nggak ada semuanya selamat ya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan. Sekali lagi saya nggak pernah berobsesi ingin menjadi orang sakti. Saya nggak pernah berobsesi ingin dianggap sebagai orang sakti, sebagai indigo dan seterusnya. Dan di sini nggak ada yang mempelajari atau diajari. Jadi kita di sini sama-sama belajar, sama-sama nyerna, melihat tanda alam, kemudian kita cerna, kita lihat pesannya. Hanya itu. Selebihnya apabila ada orang yang tidak suka, silahkan di skip saja. Dan kalau memang saya menyinggung, saya minta maaf. Yang doa baik saya aminkan, doa buruknya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya bahwa sesuatu yang baik akan menjadi sesuatu yang baik juga ya. Oke, semoga manfaat ya orang baik. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan, pengen bahagiakan keluarganya, pengen punya usaha. Amin ya Allah. Semoga aja teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Teman-teman yang sedang merintis usaha semoga lancar. Yang dagang laris manis nggih. Amin ya Allah. Yang mau jual aset, rumah, kendaraan, dan seterusnya, Mas Tulus doakan semoga segera terjual, bisa segera dimanfaatkan. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga orang-orang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kabul hajate. Sudah ya teman-teman. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu di next video. Oh iya, nanti Mas atur waktu. Pertanyaan sudah banyak. Nanti Mas Tulus akan cari dulu teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan untuk Q&A ya. Oke, yang belum kirim pertanyaan silahkan tulis di postingan Mas Tulus di YouTube atau cek di postingan Instagram yang Mas T sematkan di bigtulus_official. Mau bahas apa lagi besok? Tulis di kolom komentar atau sarankan di Instagramnya Mas Tulus ya. Oke, terima kasih Mas Tulus pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.